eat something fun. We learn about listening, writing, reading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman lensa hobi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi baik, kondisi sehat, dan selalu berbahagia bersama keluarga dan tentunya bersama hobinya masing-masing. Video kali ini masih di seputaran Kota Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Saya mengunjungi sebuah tempat atau yang disebut-sebut sebagai Kampung Inggris. Dan ada salah satu tempat yang menarik perhatian saya yang bernama Webster. Bagaimana suasana di sana dan apa saja program mereka? Bagaimana proses belajar mengajar di saat pandemi ini? Saya telah bertemu dengan foundernya yang masih cukup muda, yang awalnya adalah siswa juga datang ke Kampung Inggris untuk belajar bahasa Inggris. Pada akhirnya hari ini beliau memiliki lembaga sendiri di sana. Dan saya juga ingin memberikan informasi sedikit di sini bahwa alhamdulillah channel Lensa Hobi subscribernya terus beranjak naik, dan sesuai janji kita bahwa di saat subscriber Lensa Hobi mencapai 5.000 kita akan mengadakan giveaway berhadiah motor klasik. Jangan lupa untuk follow Instagram kita juga, Lensa Hobi, yang linknya sudah saya berikan di deskripsi, karena acara giveaway nantinya akan diadakan di Instagram. Oke, ikuti video ini terus. Buat yang belum subscribe, silahkan tekan subscribe di channel ini. Dan buat yang menyukai video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Selamat menyaksikan. Salam hobi, Lensa Hobi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, Mas ya. Saya panggil Mas atau Pak ini? Boleh, masih muda. Mas masih muda ya. Dengan Mas siapa? Farhan ya. Mas Farhan. Asal dari Lamongan, Jawa Timur. Oh, Mas Farhan dari Lamongan ya, bukan dari asli Pare sini berarti? Oh, enggak. Kebetulan tahun 2000 itu awal mampir ke Kampung Inggris belajar bahasa Inggris. Okay. Alhamdulillah sampai sekarang jadi penduduknya orang sini. Oh, begitu. Iya. Oh, awalnya itu tahun 2000 belajar bahasa Inggris di Kampung Inggris ini gitu ya? Iya. Berarti ya. Belajar bahasa Inggris itu pun enggak ada niatan karena diajak oleh teman, berkunjung aja. Dan ternyata betah gitu. Ternyata lihat situasi, kondisinya sama sistem belajarnya kayaknya kok asik gitu kan. Jadi ya udah lanjut sampai sekarang ini. Oke. Dan nih dengar-dengar Mas Farhan sekarang punya sendiri ya berarti tempat belajar bahasa Inggris campnya nih. Ya, alhamdulillah setelah kesana kemari belajar itu di tahun 2007 itu mendirikan lembaga sendiri, dan awal-awal ngontrak dulu ya, maklumlah dari orang yang tak punya modal. Jadi alhamdulillah ngontrak selama 3-4 tahun, ada modal dikit, pilih tempat yang mojok sini, dan ini termasuk lahan sendiri. Berarti ini alhamdulillah sudah milik sendiri ini ya? Alhamdulillah, iya milik sendiri. Dan diberi nama apa nih tempatnya Mas Farhan nih? Kita kasih nama untuk kursusnya itu Webster, karena
angan-angan saya bahwasanya kita membawa bahasa Inggris yang Inggrisnya mengarah ke Amerikanya, American style, atau accent Amerika. Aksen Amerika gitu. Iya. Oke. Dan kebetulan mungkin dulu waktu belajar lebih ke aksen Amerika juga berarti, Mas Farhan, waktu pertama kali tahun 2000 itu datang lebih ke situ berarti ya? Kalau awal-awal datang ke sini Inggrisnya masih Inggris ala Pare. Oh gitu. Nah, karena semakin banyak orang yang datang ke Pare, mereka mendirikan kursusan-kursusan, jadi ingin kita membuat spesifikasi sebagai daya tarik bahwasanya kita lembaga yang membawakan accent Amerika. Jadi ada yang accent British, ya sebagai pola marketing aja. Oke. Bisa dijelaskan sedikit nih, Mas Farhan, konsepnya nih tempat ini seperti apa nih konsepnya? Kalau konsep kita belajar, jadi bagaimana kita membuka program di sini, anak-anak itu tidak hanya tempat kursusnya saja, tapi kita sediakan asrama. Nah, untuk asrama ini kita buat bagaimana mereka supaya 24 jam itu terbiasa mengucapkan, terbiasa mendengarkan, dan juga mereka akan terbiasa untuk praktek berbahasa Inggris. Karena belajar bahasa Inggris itu diawali dari kebiasaan. Jadi kita tidak ada istilah orang ini pintar, orang ini tidak pintar, belajar bahasa tidak ada istilah seperti itu. Adanya adalah kemauan, terus mendengarkan, sering praktek, mesti bisa. Nah, selain di asrama, kita dukung juga pembelajarannya itu di kursusan. Kita buat sistem itu full day. Karena bagaimanapun orang belajar bahasa Inggris sebelum ke kampung Inggris ini kan belajarnya sampai tahunan tuh. Mereka nggak bisa bahasa Inggris. Nah, di sini karena waktu intensitasnya kurang, fokusnya kurang. Nah, kita pengennya orang ke kampung Inggris ini hanya dalam hitungan 1 sampai 3 bulanan itu sudah mahir dan lancar berbahasa Inggrisnya. Makanya kita pakai full day plus diasramakan. Oke. Asramanya ini berarti ini siswanya seperti yang di belakang Mas Farhan ini ya berarti ya? Iya, benar. Kalau siswanya ini dari berbagai background, ada yang lulusan SMP, SMA, banyak juga yang pekerja, dan bahkan juga dari praktisi pengajar juga banyak. Tapi rata-rata itu bisa dilihat dari periodiknya. Kalau periodiknya pas pada waktu tahun ajaran baru, ya anak-anak sekolah. Tapi kalau pas posisinya lagi beasiswa, cari scholarship BHV atau LPDP, banyak anak lulusan S1. Terus kegiatannya apa aja nih buat siswa-siswa nih? Biasanya kegiatannya apa aja nih, Mas Farhan? Ya, kalau kegiatannya biasanya mereka belajar itu setiap hari Senin sampai hari Jumat. Itu mulai dari setengah 6 pagi sampai jam malam sampai jam 8. Nah, di situ ada jeda istirahatnya juga. Jadi sehari itu sekitar 9 sampai 10 jam. Itu mulai dari pembelajaran semua kita integrasikan, dari mulai pembelajaran vocabulary-nya, pembelajaran speaking-nya, writing-nya, reading-nya. Jadi yang English aktif dan pasif kita ajarkan. Jadi tidak ada istilah bahwasanya bahasa Inggris itu speaking saja atau grammar saja, tidak, karena semua komponen itu berkaitan. Terus di luar itu hari Sabtu dan hari Minggu biasanya libur, ini ada acara keakraban. Jadi salah satunya kita buat praktek di luar, kita praktek pakai bahasa Inggris, itu buat simulasi kayak ke trading, dalam artian marketing di pasar. Kita observasi ke perumahan, kita latihan bagaimana memakai bahasa Inggris tentang properti. Sehingga menghilangkan kejenuhan ketika belajar itu tidak hanya di kelas, belajar itu bisa di mana saja. Kalau bicara soal jenuh sih kayaknya siswa nggak mungkin jenuh nih, teman-teman lihat lokasinya, suasananya nih kayaknya asik banget nih. Nah, apa namanya, sementara ini siswa-siswa itu kebanyakan datangnya dari mana nih? Dari luar daerah Pare kah atau biasanya? Kalau yang datang ke kampung Inggris ini malah rata-rata hampir sedikit sekali yang asli kawasan Kediri. Apalagi orang natifnya Pare atau orang lokal Pare. Mereka rata-rata banyak yang di luar Jawa Timur juga. Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan yang luar Jawa itu banyak sekali. Sulawesi, ada yang dari Kalimantan. Nah, kalau yang dari luar negeri ada juga yang dari Thailand, Malaysia,
Oh gitu. Libya ada sekitar 2-3 tahun yang lalu, itu banyak juga. Kita ini kan lagi dilanda pandemi corona ya, Iya. Berarti gimana bisa cerita nggak ini menurunnya sampai seberapa jauh, atau ada juga yang dengan sistem online juga kah gitu yang belajarnya? Iya. Bagaimana nih, bisa diceritakan sedikit Mas Farhan? Iya. Jadi tidak hanya di luar Pare, di Pare pun itu shock dengan kondisi pandemi COVID ya. Karena pembelajaran kita itu terbiasa dengan pembelajaran offline. Jadi ketika ada pandemik itu bukan 50 atau 70% menurun. Itu langsung shutdown, sudah nggak ada pembelajaran, nggak ada aktivitas. Ekonomi mati. Itu sekitar kurang lebih antara 5-6 bulanan. Nah, melihat kondisi seperti itu, ternyata belum ada kejelasan. Kita baru merangkak di Kampung Inggris ini membuat online pun itu masih meraba-raba metodologinya, karena bagaimanapun offline dan offline ini sangat berbeda. Nah, ini alhamdulillah mulai Agustus itu sudah mulai dibuka offline-nya, itu sudah mulai datang, ya bisa dikatakan antara 30-40%. Yang harusnya itu kalau di luar pandemik, waktu-waktu normal itu sampai 15.000, 20.000. Tapi sekarang ya masih sepi juga. Oke, dan ternyata dari mulai Agustus itu sudah izin untuk offline sudah keluar, tapi tentunya dengan tetap mentaati protokol kesehatan. Benar. Begitu ya. Nah, mengingat nih terakhir mungkin nih Mas Farhan, mengingat Mas Farhan juga aktif ya dari mulai siswa belajar ke sini sampai ke yang punya sendiri di sini. Mungkin ada poin-poin penting yang bisa disampaikan buat teman-teman atau tipsnya yang ingin belajar ke Kampung Inggris itu, mungkin terakhir bisa disampaikan gitu. Silakan Mas Farhan. Iya. Jadi salah satu yang menarik dari Kampung Inggris itu pembelajarannya yang di luar out of box. Kita tidak terikat dengan belajar harus di dalam ruangan. Kita tidak terikat belajar itu harus diam, harus mengikuti pakaian-pakaian formal atau tradisi formal yang ada di sekolah. Jadi kita di sini pembelajaran itu interaktif, atraktif, dan bisa di mana saja, dan belajar juga bisa dengan nyantai, makan, minum, yang penting targetnya tercapai. Nah, intinya belajar bahasa Inggris sebetulnya itu mudah. Yang susah itu adalah kita fokus dan istiqomah untuk prakteknya. Dan yang paling mendukung untuk bisa berbahasa, yang itu hanya mungkin bisa jadi hanya dipunyai di Kampung Inggris yang ada di Pare, yaitu lingkungan. Jadi lingkungan ini sangat mendukung sekali. Kalau kita ingin bisa berbahasa, lingkungannya juga harus mendukung untuk berbahasa. Sehingga kita kemana-mana, semisal ketemu dengan orang, kita mau pakai bahasa Inggris pun kita nggak canggung. Karena mereka juga sama-sama belajar bahasa Inggris. Tapi kalau di luar Pare, mau ngomong bahasa Inggris dikit gitu ya, kayaknya malu dah. Iya, sok ini kayaknya nih, baru bisa dikit, udah ngomong bahasa Inggris kemana-mana. Nah, kalau di Pare enggak. Jadi kalau saran saya, kalau pengen cepat bisa berbahasa, satu yaitu fokus belajarnya, diulang berkali-kali dan praktekkan dimanapun. Cari lingkungan yang berbahasa Inggris dan komunitas-komunitas yang praktek bahasa Inggris. Oke. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan nih teman-teman lensa hobi, belajar bahasa Inggris itu mudah. Ya. Tapi harus didukung dengan kesungguhan kita belajar dan didukung juga sama lingkungan. Dan kebetulan yang ada di Kampung Inggris itu mungkin setahu saya baru di sini yang mempunyai suasana dan atmosfer yang seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke Kampung Inggris, nanti saya tulis di bawah di deskripsi nomor teleponnya Mas Farhan, bisa hubungi langsung Mas Farhan untuk tanya-tanya. Begitu ya Mas Farhan, nanti saya Siap. taruh nomor teleponnya di deskripsi. Siap.
Oke, ada lagi mungkin yang mau disampaikan? Mungkin cukup itu aja. Cukup, Terima ya. kasih. Terima kasih banyak Mas Farhan. Salam buat keluarga, sehat-sehat selalu. Amin, amin. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my name is Wafa Nur Halimah and you can call me Wafa. I come from Bandung and now I get learning English in Webster course. I stay in Zilga, which is the boarding house of Webster course. So this in Webster course there are many programs, but we learn about listening, writing, reading, and speaking, and there are many methods to learn English here. And you can stay in Zilga or Zilboy if you get course here. And sometimes we go around together, and there is the program like gathering, and then some party, and sometimes we go for touring together. All of the members, it makes the relationship between the members very well, and I'm so happy because I get much experience here and I have many friends here, and the many experience I get here, I can learn anything here about English. So thank you very much.